Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Untuk video ini saya akan bahas masalah utang negara dan kegunaannya. Jadi kita sering mendengar hanya utang-utang yang dibahas tapi kegunaannya tidak. Jadi itu yang mau kita sedikit ulas. Yang utang pemerintah itu sering menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak. Tak jarang ya, topik utang itu menjadi isu yang sangat seksi ya bagi oposisi ya, dan sering dibawa ke ranah politik sebab beberapa menganggap kondisi utang pemerintah ya, pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa mengancam masa depan dan para pekerja Indonesia. Bahkan beberapa pihak berpandangan bahwa jumlah utang pemerintah saat ini sudah mengkhawatirkan dan meragukan kemampuan pemerintah untuk membayar. Perlu diketahui, dalam melakukan dan mengelola utang atau pinjaman, pemerintah itu mempunyai aturan main, yaitu undang-undang, best practice and prinsip kehati-hatian, atau hal yang penting yang juga perlu dipahami bahwa utang tersebut digunakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memiliki penjelasan kenapa utang Indonesia terlihat sangat banyak. Dan Animo menegaskan bahwa utang yang dibuat pemerintah Indonesia itu optimal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Contohnya, saat pemerintah membuat utang pada periode 2018 sampai 2022 sebesar 200 miliar dolar, PDB nominal mampu naik sebesar 276,1 miliar dolar. Artinya setiap $1 utang mampu menaikkan ekonomi sebesar 1,34 dolar. Saat itu dalam hal ini ya, Sri Mulyani juga menjelaskan pemerintah berutang untuk membiayai pembangunan yang harus dilaksanakan agar rakyat Indonesia menjadi makmur. Ani pun menekankan pentingnya pembangunan untuk mendukung kemajuan suatu negara dalam proses pembangunan tersebut. Pembiayaan melalui instrumen utang menjadi diperlukan. Opsi pembiayaan melalui utang dipilih sebab Indonesia tidak dapat menunda pembangunan yang diperlukan untuk kemajuan negara. Beberapa waktu belakang ini nominal utang Indonesia memang digembar-gemborkan begitu besar. Namun kabar baiknya, Bank Indonesia pada April 23 ini turun efektif menjadi 43,1 miliar dolar atau sekitar dengan 66,19 triliun rupiah, yakni juga dibandingkan dengan posisi utang Maret ya, 403,3 miliar US dollar. Dalam hal ini Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi ya, BI Edwin Haryono mengaku bahwa ini utang Indonesia itu turun sebesar 1,3%. Luar biasa ya, turun malah ya. Sebelumnya sebesar 1,8%. Sementara itu
penarikan utang pemerintah pada April 2003 ya, masih diutamakan untuk mendukung biaya sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut BI, posisinya utang pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ruangan memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 dari total utang pemerintah. Jadi Indonesia saat ini itu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis bahwa pemerintah akan mampu membayar utangnya, karena sekali lagi ditegaskan oleh Mbak Ani, panggilannya Mbak Sri Mulyani, pemerintah utang untuk biaya pembangunan yang harus dilakukan agar rakyat Indonesia menjadi makmur. Yang contoh Sumatera ya, lancarnya pembayaran utang oleh pemerintah pun didorong oleh penerimaan negara yang terus membaik ya. Jadi kayak di Sumatera itu kan jalan tol lancar. Itu kan contoh-contoh yang nyata ya dari utang itu ya. Dari dulu Sumatera itu kan tolnya itu nggak pernah tembus-tembus ya, dengan zaman Pak Jokowi diambilkan utang dan bekerja sama dengan swasta sehingga tol itu bisa tembus ya, hampir tembus sekarang, tapi udah berapa ribu kilo udah istilahnya udah cukup bagus ya. Pemerintah pun didorong oleh penerimaan negara yang terus membaik. Kinerja ekonomi Indonesia sendiri saat ini memang sedang berkibar, di mana tenaga neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada bulan Mei 2023. Dengan demikian, perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 37 bulan berturut-turut. Bahkan ekonomi Bank Mandiri Faisal Rahmat melihat surplus neraca perdagangan tersebut cukup untuk turut menopang pergerakan nilai tukar rupiah selama ini, dan didorong juga oleh devisa hasil ekspor atau yang masuk lebih lama setelah ada instrumen Trump Deposit Falas atau TD falas dari Bank Indonesia. Untuk ke depan, Presiden Jokowi sendiri menginginkan Indonesia mencontoh Korea Selatan dalam kesuksesan keluar dari middle income menjadi negara yang berpendapatan di atas middle atau negara maju. Jadi itulah sedikit gambaran bahwa utang kita ini sudah sesuai dengan porsinya dan malah menghasilkan keuntungan bagi Indonesia ya, tambah menurunkan dengan pembangunan yang luar biasa. Maka dari itu mari kita optimis untuk menghadapi Indonesia yang lebih maju. Merdeka.